Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum ya Habib, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan orang-orang beriman. Amin. Saya mau bertanya Habib, jika ada seseorang yang dulunya ahli maksiat dan sekarang dia sudah bertaubat dan kembali ke jalan Allah, apakah wajar kalau dia itu sebagai orang yang baru taubat dan imannya masih lemah, kadang ada perasaan ingin mengulang maksiat lagi? Ya, meskipun dia mungkin ingat, ketika ingat dia tidak membatalkan untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Apakah kondisi demikian ini berarti dia itu sudah masuk kriteria sudah bertaubat atau bagaimana? Pertanyaannya. Mohon jawaban dan solusinya Habib. Tafadhol Habib Jamal. Fakir? Ya. Kapan Habib Hasan ini kok saya terus mulai tadi ini? Waktuku. Masya Allah. Separuh jawaban dari saya, separuh dari beliau. Masya Allah. Selama kita ini masih diketuk hati kita untuk bertaubat kepada Allah, berarti Allah itu menginginkan kebaikan kepada kita. Dan ini adalah satu kemuliaan. Yang kedua, ayyuhal abad, la tai'as minallah maulak. Wahai seorang hamba, jangan pernah kau putus asa dengan kedermawanan Tuhanmu. Jangan pernah kecil hati dengan ampunan yang Allah berikan kepada hambanya. Sebobrok-bobroknya kita, seburuk-buruknya kita, apabila kita kembali kepada Allah bisidqil inabah, dengan sebenar-benarnya taubat, pasti pintu taubat tidak akan pernah ditutup oleh Allah. Tiap pagi Allah membentangkan menerima taubat orang yang maksiat di pagi hari, dan di malam hari juga seperti itu. Maka itu jangan pernah kita putus asa. Justru putus asanya kita itu adalah kemaksiatan yang lebih parah daripada maksiat yang kita lakukan sebelumnya. Karena kita menganggap Allah murka, Allah menganggap bahwa Allah itu pelit, Allah kikir, Allah itu pendendam. Enggak. Maka itu Rasulullah SAW memberikan kepada kita kabar gembira bahwa at-taibu minadzam kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat dari kemaksiatan itu di mata Allah itu seperti orang yang enggak maksiat. Itu bedanya antara Allah dengan manusia. Kita itu kalau dicari gara-gara oleh orang sekali, dua kali, tiga kali, sekali masih bisa ngelupain, dua kali kita disakitin masih ngelupain, tapi kalau udah tiga kali kita nggak akan bisa lupa. Tapi Allah, zat yang sangat-sangat pengasih kepada hambanya, beribu-ribu kali pun selama dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, apa yang dilakukan itu seakan-akan tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh hamba itu. Itulah kebesaran Allah, itulah kedermawanan Allah. Jadi taubat, Allah cinta dengan hambanya yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, saya sering menyampaikan di majelis bahwa mending bekas preman daripada bekas ustadz. Ya. Kalau bekas ustadz itu dulunya orang baik, kemudian akhirnya bergelimang dunia, bergelimang jabatan, akhirnya hilang ustadznya. Dulu Masya Allah ustadz, muter-muter, nyampein hadis, berubah terakhir, Masya Allah jadi tim sukses. Akhirnya enggak bela agama Allah, bela partai, bela dunia dan jabatan. Itu bekas ustadz itu. Ada lagi yang bekas preman, dulu bajingan, dulu syaitan, dulu ahli maksiat, taubat. Innamal a'malu bi khawatimiha. Gak lain, orang itu tergantung akhir kehidupannya. Akhir kehidupannya dia jadi orang baik. Dulu preman, dulu semua diampuni oleh Allah, dan sekarang sebelum meninggal dia jadi orang baik, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu momoknya, ya kalau dalam kitab Nasha'idiniyah, hadis yang paling membuat takut para aulia adalah hadis Rasul yang mengatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha.
nggak sedikit orang yang kadang amalannya sudah penghuni surga. Sampai seakan-akan antara dia dengan surga cuma tinggal 1 jengkal. Tapi dia tutup kehidupannya dengan hal yang buruk. Dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dia tutup kehidupan dengan su'ul khotimah, masuk ke neraka Allah. Hadis ini yang paling membuat takut orang soleh. Dia sudah ahli, sudah istiqomah, ahlul khair, tapi nggak tahu bagaimana nanti menutup kehidupannya. Dan sebaliknya, hadis ini tadi diteruskan oleh Nabi SAW membuat kita jangan pernah suudzon dengan orang yang maksiat. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlin nar. Ada di antara kita ini sudah amalannya sudah kayak penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Mungkin neraka sama dia cuma tinggal 1 jengkal, tinggal mati aja masuk neraka. Tapi fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahlin nar, ahlul jannah. Tapi ketentuan Allah berbeda. Di akhir kehidupannya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga beramal seperti amal penghuni surga, husnul khatimah, meninggal masuk surga. Subhanallah. Maka kalau kita sudah dikaruniai oleh Allah taubat, jaga betul. Karena ini adalah satu kenikmatan yang begitu besar ketika Allah menggiring kita, mengajak kita ke jalan keridhaannya Allah. Ada satu hikmah yang mungkin perlu digali atau perlu didengar oleh yang penanya tadi. Jangan pernah kecil hati. Anda tahu, yang saat ini di Hujrah Syarifah, di kuburannya Rasulullah itu dikubur, sebelahnya Sayyidina Abu Bakar, sebenarnya lagi adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah saat ini dikubur di samping seseorang yang dahulu sudah menghunuskan pedangnya ingin membunuh Nabi Muhammad. Umar bin Khattab yang sudah keluar dari rumahnya, itu kalau apabila ajalnya datang sudah ditulis dia adalah penghuni neraka. Karena bukan membunuh manusia biasa, tapi utusan Allah, makhluk yang paling dicintai Allah, Nabi Muhammad, ingin untuk ditebas lehernya. Ketika mendengar Fatimah bintu Khattab, saudara perempuannya, beriman kepada Nabi Muhammad, masuk Islam. Maka dia mau membunuh Rasulullah, saking bencinya dengan Nabi Muhammad. Ingin membunuh Nabi tapi mendapat hidayah, kemudian beriman, kemudian menjadi pembela Rasulullah, bahkan jadi khalifah, bahkan jasadnya saat ini disanding jasad beliau Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Begitulah apabila Allah memberi hidayah dan membukakan pintu taubat. Jadi selama kita masih mau bertobat itu baik. Ya, itu hal yang mulia. Adapun solusi tadi, ada pertanyaan bagaimana menjaga taubat, kumpul orang soleh, kumpul orang baik, itu penjagaannya. Jadi saya sarankan orang-orang yang bertaubat di jalan Allah ini harus pilih teman yang baik. Yang pertama, yang kedua, mereka harus hadir acara-acara majelis-majelisnya orang-orang soleh, hadir hall, majelis taklim, menjaga, cari komunitas yang baik agar bisa menjaga taubatnya tersebut. Kalau enggak, dia akan terseret kembali di dunia yang na'udzubillah penuh dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau belum nikah cari istri yang solehah. Kalau yang sudah nikah, yang laki-laki cari istri yang solehah. Yang perempuan cari suami yang soleh untuk menjaga petaubatan tersebut. Kalau sudah nikah, cari pertemanan yang baik. Ya, teman yang baik insya Allah akan membawa ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kecil hati. Nggak, apa sih yang kita lakukan? Pernah nggak kita maksiat sampai mau bunuh Rasulullah? Enggak. Pernah nggak kita kayak Sayyidina Umar sampai membunuh anak? Enggak. Tapi ketika kembali di jalan Allah, dia paling afdolnya manusia setelah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar adalah beliau Sayyidina Umar. Bukan berarti Sayyidina Umar nggak pernah maksiat, bahkan pernah sujud kepada selain Allah. Tapi kita nggak sampai seperti itu. Maka kita mesti bukakan hati kita. Allah Maha Dermawan, Allah Maha Kasih. Kembali kepada Allah,
pintunya akan senantiasa dibuka untuk kita. Mungkin ini jawaban bagi saudara kita yang tadi menanyakan. Mungkin Habib Hasan bisa ngasih tambah sedikit. Saya tertarik dengan apa yang beliau katakan tadi. Intinya perlu kita pahami, orang yang sudah bertobat itu nggak langsung jadi malaikat, nggak langsung jadi wali, nggak langsung jadi nabi. Artinya apa? Kemungkinan untuk mengulangi dosa itu pasti ada. Ini kita sampaikan supaya ketika dosa itu terulang kembali kepada Anda, jangan Anda putus asa. Saya sudah tobat kok masih ngulangi lagi, berarti saya ini nggak bisa sudah. Nah, itu membuka pintu syaitan. Seperti kata Habib Jamal tadi, itu putus asa dengan rahmat Allah. Kita setelah bertobat kita nggak berubah, tetap kita manusia yang masih bisa salah. Maka ada hadis yang maknanya siapa yang mengulangi dalam satu hari 70 dosa dan bertobat, tetap Allah terima. Satu hari ngulangi sampai 70 kali, asal tobat sungguhan. Syarat-syarat tobat terpenuhi. Pertama menyesal, itu yang pokok. An-nadam huwa taubah. Nyesal kenapa saya berbuat itu. Kedua, meninggalkan perbuatan itu dan menjauhi. Ketiga, bertekad tidak mengulangi lagi sampai mati. Tekad. Tentang prakteknya, takdir kita bukan di tangan kita, takdir kita di tangan Allah. Kalau dosa sudah ditetapkan oleh Allah, kita nggak bisa menghindar. Tapi kita harus ada tekad tidak mau ngulangi lagi. Ketika terulang lagi, ya tobat lagi. Seperti yang pertama. Setelah itu selesai, dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah, dosa itu jangan diingat. Ini mungkin ada pendapat yang lain ya, tapi saya tertarik dengan pendapat ini. Setelah kita berjalan sudah harmonis sama Allah, jangan lagi kita mengingat dosa kita. Itu kurang sopan. Pertama, wajib kita ingat, wajib kita sesali, wajib kita tangisi. Tapi kalau sudah berlalu, biarkan hubungan Anda harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupakan dosa itu. Husnul dzan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Terima kasih Habib Hasan. Jazakumullah khair. Kita masuk pertanyaan berikutnya Habib Hasan. Nah, ini Habib Hasan ada kita manfaatkan Habibana Jamal. Oh, kita manfaatkan. Iya, mumpung kita, di sini ini. Saya sudah tiap minggu acara ini. Iya, ini edisi khusus ini. Edisi khusus beliau ini. Dan kita bersama tim Al-Wafa merasa terhormat hadir kepada beliau ya. Beliau ketua Al-Wafa. TV ini TV Al-Wafa, TV-nya beliau.